Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 3 unit ruko di Pasar 16 Ilir, Palembang, ludes terbakar. 7 unit mobil damkar dikerahkan pemadam api. Rumah pelaku pencurian rumah tetangga di Palju, Palembang digerebek polisi. Pelaku ditangkap tanpa melakukan perlawanan. ...340 pelajar SMP hingga SMA dari 41 kontingen mengikuti kejuaraan Pancak Silat Kapolda Cup dalam rangka HUT ke-77 Korps Brimob. Kita awali informasi pertama, 3 unit ruko di Pasar 16 Ilir, Palembang, ludes terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil damkar datang ke lokasi. Kobaran api membumbung tinggi dari ruko berlantai 3 di kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sabtu dini hari. Banyaknya material yang mudah terbakar di dalam ruko membuat api sulit dipadamkan. Beruntung saat kebakaran terjadi, tidak ada orang di dalam ruko. Menurut sejumlah saksi mata, api pertama kali muncul di lantai 2 ruko Manisan. Api terus membesar dan menjalar ke bangunan yang berada di sebelahnya. Apa konslet agak? Dugaan Dugaan itu. Konslet ya? kan kata yang masak dalam. Iya benar. Iya. Tak kira-kira, Tahu juga tempat itu. Tapi kosong. kosong juga. Kira-kira barang apa be yang habis itu kak? Yo, kebetulan rumah tangga yang masih ada sisa situ. Sama manisan, sama alat penjahit. Ada nyait juga kan. Ada motor juga di dalam itu? Iya, motor punya bapak. Ini apa? Jadi kata yang diselamat ke barang nggak? Kasih. Nanti Habisnya. ke Motor apa tuh kak? Motor Beat Mio. Mio. Ciko ya? Ciko. Api baru dapat dipadamkan setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Palembang datang ke lokasi. Guna kepentingan penyelidikan, ketiga ruko yang terbakar diberi garis polisi oleh petugas Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Rumah pelaku pencurian rumah tetangga di Palju, Palembang digerebek polisi. Pelaku dibekuk tanpa melakukan perlawanan saat beristirahat di rumahnya. Tim reskrim dari Polrestabes Palembang menggerebek rumah Andika di kawasan Jalan Kopral Urip, Lorong Banyu Biru 4, Pelaju, Palembang. Kedatangan polisi sempat membuat pelaku yang sedang beristirahat terkejut. Pelaku pun dengan mudah diringkus. Saat melakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan sebuah ponsel dan sebuah obeng di dalam kamar tidur pelaku. Kedua benda tersebut disita polisi sebagai barang bukti. Pria berusia 38 tahun ini ditangkap polisi karena terlibat pencurian di rumah tetangganya sendiri pada 26 September 2022 lalu. Dia modusnya memasuki rumah orang dengan cara mencongkel jendela rumah, masuk ke dalam rumah dan mengambil ada 2 buah unit HP. Guna kepentingan penyidikan, pelaku saat ini menjalani pemeriksaan di Polrestabes Palembang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Sementara itu, pelaku pencurian sepeda lipat di wilayah Seberang Ulu 1 Palembang ditangkap polisi. Pelaku merupakan buronan yang kerap melakukan pencurian di rumah warga. Lihat kap 363. Hidup jangan gerak ya. Depan lampu. Rumah yang berada di kawasan Jalan Aman, Seberang Ulu 1 Palembang ini digerebek anggota unit pidana umum Polrestabes Palembang mencari tersangka Arsadi alias Patek yang ditemukan aparat di dalam kamar tidurnya. Tersangka Arsadi merupakan DPO yang kerap melakukan pencurian di rumah warga. Terakhir tersangka mencuri sebuah sepeda lipat milik warga Jalan Kiai Haji Wahid Hasim,
Palembang pada 3 Agustus 2022 lalu. Sepeda tersebut kemudian dijual seharga Rp2.200.000 kepada seorang penadah di kota Palembang. Berhasil mengamankan, kita kenakan pasal dia di 363 karena dia modusnya mengambil sepeda lipat korban yang memang berada di bawah rumahnya. Untuk mengungkap semua kejahatan yang pernah dilakukan pelaku, kini masih menjalani pemeriksaan polisi di Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Sementara keberadaan pelaku penadah barang curian masih dalam pengejaran polisi. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Pelaku perampokan dengan sasaran pengemudi ojek daring di kota Palembang diringkus polisi. Pelaku terpaksa dilumpuhkan polisi dengan tembakan di kakinya karena mencoba melarikan diri saat akan ditangkap. Pelaku perampokan bernama Nur Priyadi hanya bisa meringis kesakitan saat digelandang ke Mapolrestabes Palembang. Pria berusia 25 tahun ini merupakan pelaku perampokan yang kerap menyasar pengemudi ojek daring atau online. Namun karena melakukan perlawanan saat ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan di kaki. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kerap menggunakan modus berpura-pura menjadi penumpang ojek. Namun setelah bertemu dengan korbannya, pelaku menodongkan senjata tajam. Saat korban ketakutan, pelaku merampas harta benda milik korban, termasuk sepeda motor dan telepon seluler. Ini kita kenakan pasal dia di 365 karena dia melakukan penodongan terhadap korban dengan menggunakan sajam. Korbannya juga kebetulan ojol ya, ojek online, dan dia ini residivis dan sudah berkali-kali melakukan hal yang sama, sehingga kita pada saat kita kumpulkan laporan polisi ada beberapa yang memang dia yang melakukan, dan pada saat penangkapan sempat ingin melarikan diri sehingga kita lakukan tindakan tegas yang. Bersamaan penangkapan residivis kambuhan ini, polisi menyita sebilah senjata tajam yang kerap digunakan saat beraksi sebagai barang bukti. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini mengingat banyaknya laporan tindakan kejahatan jalanan yang menggunakan modus serupa. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian disertai kekerasan dengan ancaman paling lama 9 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Ya, doa bersama untuk AM, korban penganiayaan di Ponpes Gontor, dihadiri keluarga dan orang tua pelaku. Pada kesempatan tersebut, keluarga pelaku menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban. Keluarga beserta orang tua pelaku penganiayaan santri AM yang terjadi di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Sabtu malam hadir mengikuti pembacaan Yasin dan doa bersama di kediaman orang tua almarhum di Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Selain mengikuti doa bersama, kedatangan keluarga kedua pelaku penganiayaan untuk bersilaturahmi juga mengucapkan permohonan maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum santri AM atas musibah tersebut. Yang pertama kami di sini silaturahmi yang kedua kami mengucapkan permohonan maaf kami kepada Saimah sebelum kita ada ini adalah ujian dari musibah mudah-mudahan ada hikmahnya di balik ini nanti baik keluarga Ibu Saimah maupun keluarga kami yang Sementara Soimah, ibu almarhum AM mengatakan sebagai manusia, dirinya maupun keluarga besar almarhum AM telah memaafkan para pelaku. Ibu Soimah sendiri gimana Bu? Apa sudah datangnya memaafkan atau gimana Bu dari yang manusia yang sama-sama minta maaf karena namanya juga dia tidak menginginkan musibah itu, saya juga tidak menginginkan. Ya, ini adalah cobaan mungkin bagi kami. Bu, tapi proses hukum tetap berjalan atau gimana Bu? Kita sangat sebagai manusia kita memaafkan Bu ya. Soimah menjelaskan proses hukum tetap berjalan dan berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Yanuar Ikram melaporkan dari Palembang.